Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa nahnu haqqu wa aula bi Musa minkum." Kemudian Nabi kita menjawab, "Kalau begitu kita yang lebih berhak untuk puasa daripada orang-orang Yahudi atas selamatnya Nabi Musa dan kaumnya." Nah ini kalau misalkan kok banyak Palestina menang ya kan kita puasa syukur. Iran menang ya puasa syukur. Fasomahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul puasa. Wa amara ashabahu bisyamihi. Dan Rasul pun pula perintah kepada para sahabatnya untuk puasa. Lah ini PR untuk Pak siapa ini? Pak Imam, halo. Nah. Jadi Pak Habib ini harus sering-sering mengingatkan. Jadi kalau ada puasa sunnah itu disampaikan kepada jamaahnya, karena jamaah ini sudah pikirannya singkong nggak laku, jadi tak lupa. Jadi diingatkan, ya bapak-bapak, besok ada puasa sunnah, kayak puasa bid 3 hari. Nah, siapa yang mau puasa? Ya alhamdulillah, nggak ada ya alhamdulillah. Suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syam yaum Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pernah ditanya hal pahala puasa Arafah. Faqala yukaffiru sanal madiyah. Puasa Arafah. Puasa Asyura ini bisa menghapus dosa satu tahun. Wal Baihaqi sumu tasi'a wal asyira. Nah ini menurut Imam Al-Baihaqi yang dikeluarkan oleh Imam Baihaqi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini perintah sumu tasi'a wal asyira, suruh puasa tanggal 9 dan tanggal 10. Wala tashabbahu bil Yahudi, dan jangan sekali-kali kalian semuanya menyerupai orang. Ini yang menyerupainya nggak boleh. Maka saya dulu ketika baru-barunya partai PKB, saya itu awalnya kan P3 Pak. Kalau Bapak Golkar ya nggak apa-apa, kalau Bapak PD ya nggak apa-apa, itu bongkar aja merah. Terus ketika ada muncul partai PKB, saya ini minta pendapat kiai saya, Pak Yai ini, saya ini mas harus gimana ya? Pak Yai itu nggak jawab. Jadi Pak Yai itu ngasih satu ayat yang isinya apa itu? Wahai orang-orang yang beriman, kalian semua jangan condong kepada kalau pasal partai ya, kepada salah satu partai yang orang-orangnya itu kayak pete, kayak pete gitu ya, kayak enak tapi dimakan bau gitu, kayak bau. Jadi walaupun toh partai ono ini meh padha ya, tapi di sini bukan masalah partai, tapi minimal kita ini ya melihat yang pencetusnya, jangan kok mosok partai PKB ada Pak Darno, nah, itu ya usah diceritain Pak Darno. Pak Darno ini kan penumpang. Nah, namanya penumpang itu Pak saya dewi. Kalau bisa nyopet ya, anteng.
Kalau nggak bisa nyopet ya bisa. Ya itu. Ya. Itu. Jadi oleh karena itu Rasulullah SAW itu perintah supaya puasa tanggal 10 dan tanggal 9. Adapun ada yang puasa sampai tanggal 1 dan seterusnya, jangan dibilang bid'ah. Ya tadi puasa itu macam-macam. Karena untuk merangi hawa nafsu, untuk mengucapkan syukur. Jadi gitu. Dan nanti kalau saya tanya, kira-kira Rasulullah itu sholat mutlak itu berapa rakaat? Dan mereka Rasul sholat mutlak 1000 rakaat. Bapak ini 2 rakaat apa enggak bid'ah ini? Kalau kita bicara bid'ah. Jadi selama itu adalah ada dasar puasa itu adalah untuk menahan dan tujuannya adalah untuk mencerdaskan hawa nafsu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hukiya al-yafi wa haka al-yafi'i wa nasiri fi idhahihi. Di dalam kitab idhahnya Imam Yafi'i dan Nasiri ini berkata, man a'jaba ma warda fi asyura anau kana sum al-wuhus wal hama. Yang sangat mengherankan, di tanggal 10 ini ternyata hewan-hewan itu ikut puasa. Jadi kalau wuhus ini hewan-hewan buas, hewan-hewan yang gede-gede. Kalau hawan ini hewan yang kecil-kecil. Udah puasa. Terus pertanyaannya, terus kayak mana kalau ada manusia kok enggak puasa? Itu tuh derajatnya kalah dengan hewan. Nah ini kan, wah aku berarti dulu pernah kalah dengan hewan dong. Kenapa? Dulu tanggal 10 Muharram tidak puasa, berarti derajatku lebih rendah daripada. Kenapa? Karena di dalam ayat yang ada Pak, ayat balhum adall. Balik mereka manusia yang ininya enggak dengerin, ininya enggak mau lihat, ininya enggak mau, itu lebih sesat daripada hewan. Jadi ini sudah tua-tua ini ya semampunya. Misalkan kepuasannya kuatnya zuhur mau mati, minum, nanti teruskan lagi gak apa-apa, diteruskan ya. Tapi kalau masalah rokok gak bisa dimain-mainin Pak. Wah ini doang rokok dulu nanti teruskan, itu lain ya. Tapi kalau sudah kayak bapak ini sudah punya tua betul, sudah uzur, ya semampunya nanti teruskan lagi. Masalah pahala itu tidak usah dipikir. Yang dipikir itu adalah ketakwaannya, keikhlasannya dalam menahan makan dan minum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhraja Musa, ini masih masalah puasa ya Pak. Ada sebuah cerita ya, ini berkaitan tentang bulan Muharram. Wa haka al-Yafi annahu kana fi rayyi qad wa niyyah faja'ahu fakirun. Jadi ada orang kaya di suatu hari, yaitu tanggal 10 Muharram. Faja'ahu fakirun, ada orang fakir itu datang ke orang kaya tersebut. Faqala lahu aizallahu al-khadi, ana rajulun fakirun dzu iyalin. Dia bilang, aku ini seorang laki-laki yang miskin, yang fakir, punya keluarga, punya istri,
punya anak. Wa qad ji'tuka mustasfi'an bi hurmatil yaum, sungguh aku datang kepadamu ini untuk minta pertolongan dengan mulianya ini hari, yaitu tanggal 10 Muharram. Lintu tiani asyrata amnani khubzin wa khamsata amnani lahmin wa dirhamain. Minta di hari 10 Muharram itu minta 10 roti, 5 daging dan 2 dirham. Fa wa'adul qadhi bidzalik ila waqti dhuhr. Si penghulu, si orang kaya itu menjanjikan nanti kalau sudah waktu dhuhr tiba. Faraja'a fawa'idau ila asri, dhuhr datang, janji lagi nanti nunggu asar. Falamma jawatul asri lam yu'ti syai'an, asar datang lagi, lam yu'ti, dia orang yang kaya siapa apa-apa. Fadzakal fakiru muqasirul qalbi, si fakir itu pulang dalam keadaan sakit. Yang ngaji ini sebenarnya khusus untuk orang-orang kaya, Pak. Kalau yang miskin takutnya nanti malah dijadikan kesempatan. Famarra binasroniyin jalisin bibabi dari lewat, Pak. Di saat lewat itu ketemu orang Nasrani yang sedang duduk di pintu. Faqala lahu bihaqqi hadzal yaum a'tini, si laki-laki itu minta dengan haknya ini hari tanggal 10 Muharram, berikan aku sesuatu. Faqala an-Nasrani wa ma hadzal yaum, namanya orang Nasrani enggak ngerti apa ini hari. Fadzakallahul fakir min sifati syai'an, akhirnya si fakir itu menjelaskan keistimewaan tanggal 10 Muharram. Faqala lan-Nasrani udhkur hajataka, setelah dijelasin tadi orang Nasrani, sekarang sebutkan apa permintaanmu, apa kebutuhanmu. Faqad aqsamtu bi'azimil hurmah, maka sungguh aku akan memberikan atau membagikan kepadamu sebab mulianya tanggal 10 Muharram. Fadzakaru lahul khubza wal lahma wad dirhamain. Kemudian seorang yang fakir tadi menyebutkan, kalau tadi kan 10, 5, 2. Lihat sini karena sama orang Nasrani ada malu-malu sedikit. Sebenarnya makanya kalau ada orang Islam kok minta orang Kristen itu malu. Makanya ada seorang perempuan ketika mau minta, ternyata yang punya rumah itu bukan orang Islam, malu, nggak jadi minta. Nah, ini jangan sampai terjadi, justru yang dermawan orang Kristen. Orang Kristen dong ngasih mie, orang Kristen dong bebasin biaya sekolah, malah yang orang Islam malah tidur nyenyak. Paham nggak? Paham ya? Jangan sampai terjadi orang Islam ini justru malah dicukupi orang Kristen. Justru orang Islamnya yang kaya-kaya dia nggak mau, hati-hati. Ya. Jadi yang orang Yahudi fa'atahu asyrata akbizatin hintotin wanyatan, terus orang Yahudi itu justru malah ngasih 10 wadah gandum.
Biasa. Kalau di sini kan kandi lah. Itu kalau dibuat roti kan lebih dari 10. Orang Nasrani karena setelah tahu keistimewaan 10 Muharram sampai ngasih 10. Ya. Wa mi'atan min lahmin, 100 daging. Wa isrina diraman, dan 20. Padahal tadi yang diminta berapa? 2. Maka Pak, kalau namanya orang itu sudah dibuka itu, ya ini gini Pak, bisa kita ambil dulu. Sekaya-kayanya, sedermawannya manusia tetap lebih kaya dan lebih dermawan Allah. Makanya jangan pernah minta sedikit, mintalah sekalian yang banyak. Tapi kalau sudah dapat banyak, dibagi-bagi. Karena tidak semua permintaan masyarakat ini diterima sama Allah. Bisa terjadi diuji. Pak Darno ini minta misalkan emas, yang lain juga minta emas tapi nggak dikabulkan. Nah, Pak Dr. Arif Darno ini harus mau berbagi. Karena apa? Karena ini ya ujian. Yang nggak dikabulkan ya diuji, yang dikabulkan ya diuji. Pelit apa tidak? Lah yang nggak terkabul, sabar atau tidak. Wa qala hadza laka wa liyalika ma dumtu hayyan fi kulli syahrin karamatan hadal yawm masyaallah. Sampai orang Yahudi itu mengatakan, ini untukmu dan untuk keluar ma dumtu hayyan, sepanjang aku masih hidup, setiap ya bulan kamu akan aku kasih. Orang Nasrani kalau sudah dibuka oleh Allah, ngerti dengan keistimewaan itu hari, bahkan menyampaikan madum tuhai khayyan, sepanjang aku masih hidup aku akan ngasih fikul syahrin, dalam tiap-tiap bulan. Kadang ini kita ditarik sebulan 10.000 aja kan berat. Ya benar. Gimana Mbak Habib? Kira-kira sebulan mau tarik 100 atau 50? Ya apa kata Pak Habib aja lah. Sebenarnya memang harus begitu. Jadi kita ini harus berani. Ya kalau kita melihat orang Nasrani aja berani setiap bulan ngasih, masuk ya kita enggak berani. Fadabal fakir ila manzili falamma jannal lail wa namal qadi. Jadi ketika telah malam, jannah ini gelap. Jadi ketika telah gelap itu malam, wa namal qadi, yang katanya kiai, yang katanya kaya, dimintai selalu menun dohor kata dohor, asar kata asar, sampai membuat sakit sesek. Ketika telah tiba di malam yang gelap gulita, si kepoldi atau yang kaya tadi mimpi. Ya, jadi di dalam tidurnya itu ada suara yang hatif. Hatif itu suara tanpa rupa. Irfa' ra'sak, angkat kepalamu. Kemudian farfa ra'sak, kemudian kepalanya si orang kaya tadi diangkat. Fa'absara qasran mabniyan bila binatin min habat. Kemudian matanya itu Pak
melihat sebuah gedung yang dibangun daripada emas. Wala binatin min fiddah, dibangun dengan perak. Wa qasran min yaqutin hamra, dan melihat sebuah gedung yang terbangun dari yakut merah. Bayangkan aja duitnya berapa itu. Faqala ilai, kemudian si kaya tadi faqala ilai mahadil qasran, ya Allah, dua gedung ini apa? Faqala lahu hadani kana laka, kemudian disampaikan kepada al-qadhi, hadani kana lak, dua gedung ini adalah milikmu. Lau qadaita hajatal fakri, andai kata kamu kemarin mau ngasih nih bapak, ya pikir sendiri. Makanya kalau ada orang minta, nunggu orang minta apa kita langsung nganter, ya terserah bapak. Lebih bagus orang itu nggak usah minta, kita kasih. Pahalanya dua, Pak. Jadi misalkan saya nih, Pak Habib, aku minta. Pak Habib janji apa ya? Ingat-ingat sama saya. Habib, ini kan aku hina. Tapi kalau Pak Habib datang, nih Pak Yai. Jadi Pak Habib ini ya satu menjaga, minta ini kan gak bagus tuh. Nah, jadi menerima hadiah itu sunnah. Gak boleh menolak sedekah. Memang kalau ngaji itu Pak, insya Allah tambah baik. Jadi lebih bagus kita memberi, tidak harus menunggu diminta. Makanya ini Pak Habib atau Pak Kadus buat aja kotaknya berdiri di sini. Siapa tahu Pak datang ini ya ditulis untuk kemakmuran umat. Lau qadaita hajatal fakri, jika engkau tadi mengabulkan permintaan seorang fakir, dua gedung ini yang terbuat dari emas, perak dan yakut hamra milikmu. Falamma sura li funalin nasrani, kata Allah, kemudian tatkala engkau telah menolak, enggak ngasih, maka dua gedung ini aku berikan li fulanin nasrani, untuk si fulan yang nasrani. Kalau sudah Allah bilang begitu, pasti Nasrani nanti akan masuk Islam. Banyak orang yang dimimpikan itu seperti ini, kemudian gak lama masuk. Faqala fantabahal qalbi mar'uban, itu langsung Pak, bangun itu mar'uban itu gemetar, takutan. Karena ada suara tanpa coba. Kalau bapak di rumahnya, wahai Kiai Habib, asik, lama-lama begini.
Yunadi bil wail watsabur. Hati tadi si Qadi itu bilang bil wail, celaka, 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 celaka. Penyesalan di belakang. Fagada ila nasr, kemudian di pagi harinya Pak, si penghulu itu nemui orang Nasr. Faqala law madza fa'alta al-barihah min al-khair. Wahai ya Nasr, apa yang kau lakukan kemarin? Faqala wa kaifa dzalik. Memangnya ada apa? Kok tiba-tiba Bapak tanya seperti itu? Pada kalau ruya, kemudian si Qadi si kaya tadi menceritakan tentang ar-ruya. Ar-ruya itu mimpi. Mimpinya diceritakan. Summa qala lahu, kemudian si Nasrani itu baru jawab, aku tuh habis berbuat baik ya, ngasih kepada orang faqala ayyul qalbi kullu maqbulin ghalib. Jadi bahkan di sini ya, alladzi amil ta'tuhu mal fakir bimadal fidramin. Di sini faqala bidni. Jadi karena nyesel si Qadi, si orang kaya ini, bidni. Ini apa? Coba kebaikanmu itu jual untuk saya. Jual, bidni, juallah untukku. Al-jamilah, sebuah amal kebaikan, alladzi amil tahu, yang mana kau telah melakukan mahal fakir, bersama orang fakir, bimadal fitarmin, dengan 100.000 dirham. Ini aneh-aneh. Wong amal kok mau dibeli? Wah, kira-kira Mbak Haji Maksud tak beli mau gak ini? 40 hari itu beli. Ya. Faqala ayyul qadi kullu maqbul ghalil la bidzalik. Orang nasnya aja. Sesuatu yang diterima ghalil, boleh artinya mahal. Sesuatu yang diterima itu mahal, tidak pernah aku jual. Orang Nasrani saja ngerti amal yang sudah dilakukan ini mau dibeli nggak boleh, nggak boleh. Nah, singkatnya cerita Pak, si Nasrani ini setelah mendapatkan informasi dari si penghulu itu, gimana? Oh, aku ki bukan orang muslim, kok mendapatkan sebagai langsung faqata az-zanan, langsung Pak, sabuk yang ada dirinya itu langsung dilepas. Wa qala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Akhirnya Pak masuk Islam. Jadi apa yang bisa kita ambil Pak? Ya ini 10 Muharram. Jadi ya gak apa-apalah sedekah, dikasihkan mana nanti di Pak Kadus suruh nyari, Pak RT suruh nyari mana yang fakir, gimana baiknya. Semampu kita dengan ngalap barokah 10 Muharram. Kalau saja orang Nasrani sedekah dalam keadaan Nasrani saja dapat keberuntungan yang luar biasa, itu rupanya nikmat paling besar kan Islam Pak? Islam. Terus apa yang kita yakini Pak?
Oh kalau gitu Bapak harus gagah. Kalau saya sedekah tanggal 10 Muharram, kalau saja orang Nasrani yang belum Islam jadi Islam, berarti kalau saya sudah Islam, berarti yakin aku besok mati husnul khotimah. Bangga Pak? Bangga Pak? Jadi gini loh Pak, kalau saja orang Nasrani sedekah dalam kondisi dapat hadiah berarti kita yang sedekah dalam kondisi Islam ini harus punya keyakinan Allah kasih husnul. Makanya nanti kalau ngeluarin tanggal 10 itu harus seneng, jangan cemberut. Ya tadi, kalau saja orang Nasrani ngeluarin dalam keadaan Nasrani dapat hadiah berarti kalau kita yang sudah Islam sedekah tanggal 10 Muharram, wah, harus berkeyakinan. Gak usah yang lain-lain. Husnul khotimah. Kalau sudah husnul khotimah, wa bi anna marji'a muslimin li jinanihi, dan kembalinya orang muslim itu ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Jadi Bapak mau percaya monggo, enggak percaya monggo. Saya ini baca kitab, ini kitabnya. Jadi kalau saya Pak, kalau sudah baca kitab ini, kalau enggak diamali itu rasanya emang. Mumpung Bapak ini masih hidup, kalau sudah kayak Pak Haji Alek, sudah nujari lewat ini Pak. Itu Pak. Makanya Pak, ini jangan berpikir aku jadul, aku ampuh, paham ya? Karena kemarin saya itu jenguk Pak Haji Suwaldo, kata istrinya, padahal Pak Yai beliau dulu itu seorang atlet bulu tangkis. Kalau sudah bulu tangkis itu Masya Allah, ternyata di tua-tuanya ya nggak bisa apa-apa. Jadi Pak, kita harus ingat tidak selamanya kita sehat, tidak selamanya kita ini gagah. Namanya kalau sudah saraf kejepit dikit aja. Bahkan saya kemarin di rumah sakit Handayan itu ada salah satu seorang haji. Cuma ini Pak Tarno, isinya katanya sekian, Masya Allah. Jadi kakinya itu Pak sudah hampir habis. Padahal orangnya itu awalnya gagah. Makanya sudah tua-tua ini Pak, rokoknya dikurangi untuk sedekah aja. Kopinya dikurangi untuk sedekah. Nah, ini serius Pak, ya. Jadi rokoknya dikurangi sedikit, termasuk belanjanya yang dikurangi sedikit-sedikit. Sudah ayo kita mulai bangun untuk urusan rumah akhirat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lagi ya masih berkaitan tanggal Haram ini. Kalau ini kitabnya Tabil Ghafilin, kalau ini kitabnya Irsyadul Ibad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma yawm Asyura minal Muharram aqallu ta'ala 17 alfi malakin. Barang siapa puasa 10 Muharram, Allah beri pahala ya 10.000 malaikat. Makanya nanti Pak disampaikan kepada istrinya, disampaikan kepada anaknya, kalau bisa suruh puasa, suruh puasa. Apalagi istri bapak sudah tua-tua ini, nggak apa-apa suruh puasa.
Ini masalah pahalanya itu malah ngeri Pak. Jadi nggak tak jelasin ini Pak ya. Masalah pahalanya ini luar biasa nih kalau dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi. Jadi niatnya puasa ini Pak ya. Sengaja aku puasa ya tanggal berapa lah 9 ya Muharram sunnah karena Allah Ta'ala ya. Dan di dalam itu Pak itu kan banyak kejadian-kejadian ini. Di antaranya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi itu tanggal 10 Jadi bapak ini tanggal 10 Muharram bangun rumah ya. Tanggal 10 Muharram bangun rumah. Terus Allah juga menciptakan gunung-gunung tanggal 10 Muharram. Ini ke Pak direnungi. Allah membuat laut tanggal 10 Muharram. Allah membuat Loh Mahfuz juga 10 Muharram. Allah menciptakan Nabi Adam ya 10 Muharram. Allah menciptakan Ibu Hawa ya tanggal 10 Muharram. Allah menciptakan surga dan memasukkan surga beliau ya tanggal 10 termasuk Nabi Ibrahim lahir tanggal 10 Muharram. Allah selamatkan dari kobaran api tanggal 10 Muharram. Allah perintah Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya tanggal 10 Muharram. Jadi banyak kejadian-kejadian di tanggal 10 Muharram. Oleh karena itu Bapak-bapak, alangkah baiknya kita tanggal 10 Muharram itu di samping puasa kita juga sedekah. Di samping sedekah itu ngadain apa Mbak Habib di sini nanti? 10 Muharram ngadain apa? Mbak? Ya nanti dimusyawarahkan. Ya. Jadi jangan hanya santunan anak yatim. Kalau bisa ditambah kayak istighosa. Kalau istighosa itu agak enteng. Kalau khataman Quran ini kasihan Badar loh Pak, gak lancar. Nanti satu juz nanti gak khatam-khatam. Jadi ini nanti dimusyawarahkan ya Pak Habib ya. Dimusyawarahkan tanggal 10 Muharram itu kalau bisa Masjid Istiqomah ini betul-betul memuliakan dan tafaulan atau tabarukan pokoknya dongo sak apa wae lah diminta kalau insyaallah diminta. Makanya ini kalau bisa ini Pak Kadus cepat like musyawarah. Wong 10 hari lagi. Sini 1 Muharram malam kalian. Nah? Sini 1 Muharram katanya. Nanti 1 Muharramnya sholat tobat aja lah. Ini kalau melihat kitab ini yang istimewa ini tanggal 10-nya. Santunannya di tanggal 10 Muharram. Nanti ke pertemuan nanti bab tentang santunan yatim piatu. Gimana Mbak Habib? Ini sudah bel ini. Jadi tanggal 1 Mbak malam Jumat ya. Nah, kalau mau sholat tobat Mbak, ada apa-apa. Jamaah ini dikasih sebuah informasi. Nanti kita sholat tobat di sini Mbak. Belum apa orang mantuk. Hebat. Ini mumpung dan nanti kalau sholat tobat di sini mengadakan sholat tobat, saya datang ke sini. Kalau nggak ngadain ya aku di pondok sendiri.
Halo Mbak, sudah tua-tua diajak tempat kok berani mikirin apa? Saya tunggu informasi lah ya Pak. Jadi awal akhir itu supaya kertasnya putih. Belum mau tobat. Ya, nanti 10 Muharram aja lah ini. 10 Muharram Pak, malamnya ini diadakan istighosah atau apa. Nanti paginya apa siangnya apa? Enggak usah ngundang-ngundang ceramah, enggak usah. Duitnya kasihkan saya aja. Istighosah. Jadi artinya begini Pak, kita ini waktunya pokoknya dimakmurkan 10 ini Muharram nih Pak. 10 Muharram nanti syukur-syukur nanti Pak, bukanya ada buka bersama, ngono lho, enak. Setuju gak buka bersama? Hah? Jadi kalau Pak Habib gak puasa ketahuan Pak. Ya kita jadi sudah masuk Isya Pak, jadi apa yang kita kaji ini ya nanti dimusyawarahkan lah supaya ada kemajuan. Jadi khataman ya boleh ya Pak, khataman boleh, istighosah. Pokoknya kalau bisa malam 10 itu Pak hidupkan suasana masjid ini, hidupkan nyewa taruh. Ini sapi nyewa taruh kok. Masuk 10 Muharram gak berani nyewa taruh. Halo Pak Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.